Selamat malam Mirsa, Anda menyaksikan One on One bersama Anggia. Mirsa, hari ini bertepatan 7 hari meninggalnya almarhumah Titiek Puspa. Dan kita tahu Indonesia berduka, Indonesia kehilangan seorang legenda musik, seorang maestro, Titiek Puspa pada tanggal 10 April yang lalu. Dan kita juga tahu banyak sekali yang bisa dikenang dari seorang Titiek Puspa. Tidak hanya karyanya dan juga sosoknya. Melalui karyanya yang menghibur dan juga menginspirasi, malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengenang sosok almarhumah Titiek Puspa bersama seorang seniman juga, pekerja seni yang sudah hadir. Mungkin juga tidak asing bagi Anda, ada Adi Bing Slamet. Yang kita tahu Mas Adi, ayahnya juga sangat dekat ya dengan yang Titiek Puspa ya. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di One on One. Apa kabarnya Mas Adi? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga terima kasih malam ini diundang oleh One on One untuk berbagi cerita, berbagi kenangan. Karena memang benar. minggu lalu itu sepertinya kita bisa menyebutkan bahwa itulah minggu duka untuk Indonesia banget, ya. Kita kehilangan sosok yang luar biasa. Nggak salah kalau rasanya masyarakat Indonesia menyebutnya legenda, legend. Bangsa. Maestro, aset bangsa, benar sekali. Kita kehilangan aset bangsa dalam dunia seni, betul. Sebelum kita berbicara mengenai kenangan Mas Adi dan juga sosok seorang Titiek Puspa, ini hari ke-7 ada kegiatan nggak dari beberapa hari setelah meninggalnya, mungkin tahlilan atau apa Mas Adi kemarin? Ya Alhamdulillah semalam keluarga sudah bikin tahlilan, ya. Jadi untuk memperingati 7 harinya meninggalnya Mama Titiek. Alhamdulillah banyak yang hadir juga, artis-artis, maestro. Banyak berkumpul ya. Siapa aja kalau boleh disebutkan Mas Adi yang hadir? Ya tentunya ada Mbak Inul, Mas Adam, terus ada Tevina Panduwinata, terus ada Fitria Elvi Sukaisi, ada Umi Elvi, terus ada juga ya banyak yang lainnya deh kalau saya lihat. Bagaimana Mas Adi keluarga yang Titiek Puspa kemarin ya bisa melewatilah hari-hari ini pasca meninggalnya Titiek Puspa? Ya saya hanya berpikir gini, ya sempat ngobrol gitu nggak sama keluarga sama anak-anaknya kemarin ya? Ya makin udah nggak ada deh kesininya teman-teman papa itu udah satu-satu udah nggak ada. Yang seangkatan sama almarhum papa? Ya itu Mama Titiek termasuk. Terus kalau ya Tante Grace Simon, terus Ceheti Kusendang, terus Uni Erni Johan itu kan di bawahnya. Terus Pipi Sumanti itu generasi yang di bawahnya Mama Titiek. Jadi satu persatu sudah meninggalkan kita semua ya. Tapi yang mudah-mudahan yang ada sekarang juga panjang umur, saya doain biar sehat. Amin ya. Yang jelas kita keluarga benar-benar kehilangan banget ya. Ditinggal Mama Titiek ya boleh dibilang begitu drastis, cepat. Ya kita kan meskipun jarang ketemu, monitor terus kan, monitor terus. Gimana sih kondisi kesehatan? Yang kami tahu kan saat itu lagi syuting ya, artinya dalam kondisi yang sehat ya Mas Adi. Ya kalau cerita yang sebenarnya kan saya nggak tahu persis ya. Cuma yang saya dengar pada hari itu Mama Titiek itu syuting sebanyak 3 episode. Ada acara di salah satu TV ya. TV, acara komedian begitu. Ya mungkin kecapean kali ya di usianya yang sudah 87 dan ya sama seperti mama saya kejadiannya juga pecah pembuluh darah. Itu begitu tahu dapat kabar Mas Adi kan nyebutnya Mama Titiek ya. Dapat kabar Mama Titiek meninggal terus langsung konfirmasi ke siapa gitu, langsung nyari informasi. Hari itu tuh memang agak gimana ya, saya dapat kabar pertama memang meninggal. Saya cross check ke Mbak Mia kan. Iya, kita sempat juga tuh media mendengar kabar siang ya kalau nggak salah diinformasikan itu. Kemudian diralat ada informasi berikutnya. Betul. Akhirnya saya cross check. Ya alhamdulillah dengar kabar Mama Titiek itu hanya dipindahkan dari ruang ICU ke ruang yang biasa, ruang rawat biasa.
Ya udah, alhamdulillah gitu kan. Dalam bayangan Mas Adi ini masih saya bilang stabil nanti ya, sore saya ke sana. Saya bilang gitu. Saya mau besuk. Udah. Dapat kabar lagi dari kakak saya. Mama Titi meninggal jam 16 berapa gitu kan. Aduh. Saya cross check ke kakak saya kan. Ini bener, masa bohong sih dibilang gitu kan. Orang meninggal masa bercanda gitu. Iya. Itu yang Mas Adi rasakan, yang Mas Adi bayangkan apa ketika itu? Kan mengingat ini Mama Titi ini sangat dekat ya dengan almarhum papahnya juga. Ya, saya udah terlatih juga, alhamdulillah, Anggi, ditinggal sama orang-orang yang saya cintain. Ya. Tugas saya berikutnya, ya kita sebagai anak itu tinggal mendoakan. Yang lain sudah nggak bisa. Nah, itu kita harus jihad di situ, doain tiap hari, sedekah atas nama orang yang kita cintai, itu aja. Itu yang kita bisa persembahkan gitu, karena itu yang nyampe gitu. Betul, doa dari anak-anaknya. Iya, ya. kalau kita berlarut-larut terus sedih-sedih, Allah nggak menilai kesedihan itu. Nah, setelah ini masih sempat komunikasi lagi nggak sama anak-anaknya dari? Ya semalam ketemu sama Mbak Peti. Malamnya juga waktu kejadian Mama Titi meninggal itu kan malamnya saya datang. Bagaimana mereka Mas menghadapi kondisi ini tuh Mas? Ya tentunya keluarga Mama Titi ya berasa kehilangan banget. Semua deh, bukan hanya keluarga, teman-teman dekatnya, terus saya dan keluarga, dari mulai sesama artis sampai pejabat semua juga merasa kehilangan. Kalau Mas Adi sendiri itu kedekatannya seperti apa sih dengan Titi Puspa? Ya kalau dekat banget sih enggak ya, maksudnya enggak intens saya sama Mama Titi. Tapi pasti punya banyak kenangan bersama kan ya? Dari usia yang sangat belia ya, umur berapa? 13 tahun? 8 tahun? Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Nah, 12 tahun. Apa aja tuh Mas Adi kalau bisa dibagi ke pemirsa One on One malam hari ini? Jadi saya lanjut sama Mama Titi nih ya. Contoh anak saya married ya, ada anak saya nikah, almarhumah datang. Hadir, ya. Saya pernah buka kafe juga, almarhumah hadir. Jadi momen-momen yang boleh dibilang momen yang penting dalam hidupnya Mas Adi selalu ada yang Mama penting Titi. Selalu hadir. Gitu. Nah, ada satu juga kenangan yang saya nggak akan bisa lupa seumur hidup saya itu? Waktu tahun 78 saya ke Timur. 78 berarti umur 12 tahun 12 ya? Tahun. Oke. Berdua nih sama Mama Titi ceritanya? Ada beberapa artis lah yang dikirim ke sana untuk menghibur tentara. Oh, menghibur masih tentara. Masih perang lagi di sana, masih genting itu. Kita naiknya bukan naik pesawat komersil. Kita naik pesawatnya pesawat Hercules. Naik Hercules bareng? Naik Hercules kayak orang mau terjun. Jadi berhadapan begitu, kursinya juga duduknya anyaman. Kan saling berhadapan gitu kursinya ya? tuh anyaman, bukannya mebel gitu. Udah, pokoknya ya perjalanan itu kan berapa jam tuh? 7,5 jam. 7,5 jam ya? 7,5 jam. Pokoknya pulang pergi tuh Mama Titi tuh nana ngarang lagu. Di dalam pesawat? Iya. Dalam penerbangan itu? Iya, buat ngisi kekosongan. Iya. Almarhumah tuh. Itu. Masih ingat nggak lagunya apa, yang ditulis tentang apa gitu? Mama Titi sama saya sama, kalau ngarang lagu itu nana dulu. Iramanya dulu ya, nadanya dulu. Notasinya dulu, seperti apa gitu loh. Ya intinya sih pada saat itu hanya untuk mengisi kekosongan aja nih. Di kondisi lagi terbang aja masih sempat berupaya untuk tetap menghasilkan sebuah karya gitu ya. Nah itu yang dibilang dedikasinya almarhumah di bidang seni, kecintaannya almarhumah di bidang seni. Terus juga contoh yang baik sebagai seniman besar buat kita nih semua generasi yang di bawahnya Mama Titi nih. Istilahnya beliau itu buat saya orang hebat, ya orang hebat, orang tua juga, sebagai guru juga. Mentor juga. Mentor juga. Apa yang paling Mas Adi ingat, yang paling
wah dari yang sangat menginspirasi selain tadi dedikasinya ya, yang bikin Mas Adi, kayaknya nih saya emang harus ikutin juga nih jadi musisi atau jadi seniman kayak Mama Titi gitu. Mungkin yang diingat Mas Adi jadi inspirasi gitu. Ya kalau saya memposisikan diri saya seperti anak ya. Jadi apapun yang dinasehatin itu akan saya terima. Contoh ngobrol santai. Pokoknya manusia itu ininya harus bersih. Ya, yang penting ini hati. Hatinya harus bersih. Hatinya harus bersih. Ya memang kalau saya pikir-pikir lagi setelah saya belajar agama juga, ya percuma kalau kita juga hati kita bersih, sholat tunggang-tungging juga istilahnya percuma kan kalau hati kita kotor. Ya, benci sama orang, iri dengki, hasad hasut segala macam percuma, nggak jadi apa-apa. Dan itu boleh dibilang ucapan password juga itu. Itu yang dikenang ya. Iya. Ya. Oh jadi nggak hanya mengajarkan soal musik, tapi juga bagaimana bersikap seorang manusia. Pokoknya gitu. banyak nasihat deh. Ya kayak saya dinasehatin aja sama orang tua lah istilahnya ya. Gitu. Masih ingat nggak Mas Adi kedekatan seperti apa almarhum Papa dengan Mama Titi ini, dengan Eyang Titi Puspa? Ya kalau kedekatannya Mama Titi, saya kan nggak ngalamin. Ya paling saya dengar cerita dari Mama Titi. Apa yang diceritakan? Apa yang diceritakan yang paling diingat? Papa kamu tuh, waduh, pokoknya udah. Aku minta tanda tangan aja sampai lari-lari, jatuh-jatuh itu. Pas ketemu Bing Slamet. Mungkin selama ini kan Mama Titi di Semarang, RRI Semarang. Papa saya kan di RRI Pusat kan, Jakarta kan. Ketemulah di Jakarta. Momen pertama kali mereka bertemu itu ya? Mungkin selama ini hanya dengar suaranya, hanya lihat di TV atau apa. Ini waktu ketemu orangnya. Ya istilahnya hal yang biasa lah. Yang saya lihat itu di beberapa wawancara, ngefans berat katanya sama Bing Slamet, sama almarhum Papa ya. Makanya saya nggak tahu beratnya berapa kilo, saya nggak ngerti itu. Tiap menceritakan itu selalu berapi-api ya, Puspa ya. Jadi pokoknya, sosok Bing Slamet itu sangat berpengaruh sekali. Jadi intinya gini loh, kalau mungkin dia nggak mau menggurui saya ya, Mama Titi. Maksudnya kalau jadi seniman tuh kayak kayak papamu itu istilahnya begitu yang saya tangkap. Contoh Papa tuh totalitas atau apa ya mungkin humble-nya sama orang ya, terus disiplinnya dia sama dunianya gitu kan. Terus keseriusannya dia juga nggak main-main deh gitu loh. Nggak tanggung-tanggung gitu ya. Benar-benar totalitas banget deh gitu loh. Oke. Nah kemudian kalau berbicara mengenang nih Mas Adi, dari kecil kan salah satunya yang kenangan yang nggak bisa dilupakan terbang ke Timur-Timur, naik Hercules. Terus suka perform bareng juga nggak sih zaman waktu itu, kecil? Itu Papiko tuh antara tahun 76-77 tuh kurang lebih tuh di TVRI waktu itu. Jadi Mama Titi itu tiap bulan puasa ya itu bikin operate. Bikin operate. Saya masih kecil, terus waktu itu juga ada Bang Muksin Alatas. Masih umur 10 tahun lah ya, 76-77 segitu ya kurang lebih. Iya, Papa kan meninggal 74, saya 75 itu udah mulai main film ikut-ikutan. 76 saya dapat pemeran utama Cinta Kasih Mama judulnya. Ya udah dari situ tiap papiku selalu diajak. Itu apa? Sebagai apa perannya itu waktu diajakin itu? Ya anak-anak aja. Jadi gimana sih anak-anak berpuasa di bulan suci Ramadan gitu loh. Saya lupa saya jadi anaknya siapa, lupa gitu. Ya, operan berarti sambil nyanyi juga ya? Iya, jadi musikal. Kayak drama musikal kalau sekarang gitu ya? Iya, operate musikal ya. Itu rutin dilakukan itu? Ya ada beberapa kali saya ikut. Kalau kayak gitu ada latihannya nggak sih bareng sama Mama Titi atau langsung aja? Ada. Nah, apa yang diingat tuh ketika latihan bareng? Almarhum Dorce juga tuh. Oh ya? Iya, masih kecil-kecil waktu itu. Gitu. Ya, tapi waktu itu nggak ikut. Cuma Almarhum Dorce tuh suka nongol gitu loh. Suka muncul kalau lagi ada acara Papiko gitu. Sempat beberapa kali muncul begitu ya.
Oke, selain nyanyi, operet juga, terus apalagi yang Mas Adi mungkin kenangannya kayaknya ini susah lah dilupakan dengan Mama Titi gitu loh. Apa yang paling berkesan? Ya Gitu? kalau kenangan yang khusus sih itu aja ya dengan Mama Titi. Cuma saya udah menganggap almarhumah tuh seperti mama Ibu saya. sendiri ya? Karena ada kemiripan mukanya. Masa wajahnya? Wajahnya juga Mukanya mirip ya? ada kemiripan sama mama. Ya makanya udah mama saya udah nggak ada, Mama Titi juga nggak ada, ya udah. Sedih ya? Ini ya, Mas Adi boleh ini foto mama ya almarhumah. Iya. Iya, iya ya kalau lihat-lihat ya. Jadi ketika Anda kehilangan Mama masih muda. kehilangan ibu, merasakan ada sosok ibu lagi di sosoknya Titi Puspa. Oke. Nah, apalagi Mas mungkin yang bisa dibagi kenangan gitu loh, selain sosoknya seperti nggak hanya suka mengayomi, menginspirasi, ada hal-hal lain yang mungkin sampai sekarang tuh kayaknya bakal dirindukan dari seorang Titi Puspa. Ya saya rasa kalau untuk merindukan almarhumah Mama Titi itu bukan saya aja ya. Semua warga Indonesia, masyarakat Indonesia kayak juga tuh kehilangan. Milik masyarakat Indonesia. Boleh dibilang ya segala genre lah. Dari mulai orang dewasa, anak remaja, anak-anak, siapa yang nggak tahu Mama Titi kan. Kita juga ingat di tahun 90-an belakangan juga Mama Titi juga kan banyak muncul sama paduan suara anak-anak, saya dengar kan. Terus ada yang acaranya juga ke luar negeri. Oke, kita masih akan berbincang Mas Adi. Ya. Bagaimana mengingat sosok seorang Titi Puspa. Usai jeda kita lanjutkan ya. Oke. Usai jeda One on One bersama Anggia akan kembali untuk Anda.